Hai, balik lagi di Info Sebat, seputar berita terkini sekali. Pernah kepikiran nggak sih, apakah hiu bisa nyasar kalau misalkan mainnya kejauhan? Terus, kalau nyasar gimana? Nah, kalau Sobat Sebat mikirin hal itu atau bahkan jadi khawatir hiu bisa terpisah sama keluarganya, tenang aja. Karena dilansir dari Associated Press, ternyata hiu nggak akan nyasar tuh. Dia menggunakan medan magnet bumi sebagai GPS pada saat mengarungi samudera. Tapi berbeda spesies ikan hiu juga memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya, hiu bonnethead mampu bermigrasi hingga puluhan ribu kilometer dan akhirnya akan kembali tuh ke tempat semula. Nah, kira-kira kalau lagi mau main ke rumah teman, hiu tuh nyalain GPS juga nggak ya? Iya. Tapi buat semuanya selamat lebaran nih guys. Jadi ini Minal kayaknya aidin wal faizin. Iya, jadi ini akan tayangnya sesudah lebaran ceritanya. Oh gitu. Oh gitu. Ceritanya. Baru tahu Kayaknya akan setelah lebaran. Karena episode lebaran kita akan tag abis ini. Lo ini indat aja lo jadi bisa kerjain. Oh iya nggak apa-apa. Nah tapi kita sekarang nggak sendiri nih ternyata nih. Kita nggak bertiga doang. Biasanya kita bertiga nih kan. Bisa juga bertiga mulu kan. bosan sama gue ya. Enggak ya, lu tetap gak tergantikan ya. Oke, sekarang kita sambut nih teman kita semua yang ada di sini. Namanya Zainita. Halo Zainita. Selamat datang Zen. Halo, ya. Datang di Sebats tapi kita nggak sambil sebat. Sebas tuh apa sih artinya? Sebats tuh seru-seruan bareng buat sehat. Oh baik. Dikenalin dulu kali. Oh benar. Ini Iya. Zainita ini sosok di mana gitu kan. Ya. Ya, gue lagi. Dilempar. Apa ya disebutnya apa? Influencer mau Oh nggak? enggak juga sih sebenarnya. Kalau ditanya gitu berarti ngomongnya apa? Kebetulan aja banyak followersnya entah Iya. kenapa juga ya Lang. Oh. Kenapa ya Lang? Lu nanya gua Instagram Gue lu. gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba kayak nambah hari itu nambah banyak aja followersnya gitu. Berarti konsisten dalam membuat konten yang bagus. Enggak bikin konten juga kebetulan. Berarti. Tapi Enggak pasti juga. ada. Ini sebagai gua followersnya deh. Ya, Gua oke. review ya. Oh gimana? Dia jarang buat konten. Oh gitu. Foto-foto nggak tahu berapa banyak tuh. Oh. Mungkin kena caption kali ya. Kayak lo pernah notice gak sih captionnya? Ya mungkin gak itu sih awalnya. Oh. Cie gitu aja ya. Cie gitu. Tapi kegiatan lo sekarang apa, Zen? Kerja terus ya udah kerja bikin podcast, paling kebetulan punya podcast juga gitu. Jadi Namanya apa namanya? ada Hey Zay. Hey Zay. Ya. Hey Zay. Biasanya ngebahas tentang apa, Zen? Yang gue mau aja. Yang gue mau aja bahasnya. Jadi nggak yang matok tiap apa ya. Tiap ini tuh bikin yang lagi hits atau lagi happeningnya apa gitu. Terus gue bikin enggak juga sih. Yang gue lagi pengen aja bahas gitu. Nah, gini nih. Kenapa gue undang dia sekarang? Karena Ya udah lu aja. Kenapa gue undang dia sekarang? Jadi kayaknya mungkin beberapa waktu yang lalu lo tuh sempet ada Q&A gitu di Instagram lo story. Oke. Kira-kira bahas tentang apa nih tentang podcast lo? Di situ kan banyak yang tentang ngebahas tentang kesehatan mental gitu kan. Nah makanya kita pengen undang lo sekarang tuh sebenarnya pengen ngebahas masalah itu. Gitu. Mental illness ya. Mental illness. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan gue sendiri pun sebenarnya pengalaman dengan kesehatan mental gue nggak tahu ya sebenarnya itu masuk ke penyakit mental apa enggak. Jadi temen gue tuh suka uring-uringannya parah gitu loh. Parah yang ini tiba-tiba temen lo bukan lo. Oh. temen gue uring-uringannya parah gitu yang dia lagi baik-baik banget tiba-tiba pas gue ngomong di hari yang sama cuma beda berapa jam gue lagi ngomong cuma bacot lo gitu. Oh gitu. Iya. Temen lo mantan lo? Iya. Perjelas aja. Masa sih kayaknya ya. Enggak sih temen. Oh. Mantannya temen. Oh. Ya. Nah kalau misalkan gue itu lo ada ini Apa? sih ada pengalaman sendiri nggak sih masalah itu? Atau Kalau- mungkin followers lo yang pernah curhat sama lo? Sebenarnya sih ngebahas mental illness tuh gara-gara di notice sama followers, kebetulan bahas apa ya, mental illness gitu. Dan itu kayak nyambung ke apa ya? Kadang nggak disadarin gitu tuh penting juga gitu ternyata gitu. Setelah gue baca-baca, oh iya juga ya ternyata orang-orang tuh termasuk gue tuh ngalamin juga gitu di masa-masa gue sekarang, dan itu sangat mempengaruhi kalau menurut gue. Tergantung ya apa dulu nih yang jadi concernnya gitu, dia
dianggap kena mental illness ini gitu. Cuman kalau gue lihat sih gue juga kena gitu loh. Jadi mempengaruhi pola berpikir gue sampai sekarang gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Nah kalau misalkan lo kenanya itu maksudnya apa yang lo rasakan? Apakah Atau ketika lo lagi berkenan sendiri lo nggak tiba-tiba sharing? melo atau gimana gitu? Iya, karena gue ngerasanya gue jadi introvert juga. Iya, itu efeknya ya. Karena ada beberapa hal yang gue nggak bisa sebutin juga Iya, lah. Dan ada beberapa trauma ya, rasa trauma gitu loh. Jadi ngaruh gitu. Jadi ke emosi gue pun ternyata ngaruh juga gitu. Cara berpikir, pandangan hidup tuh udah beda aja. Oh gitu. Gitu. Nah kalau misalkan lo ada nggak pengalaman? Gue ya. Hmm. Gue karena nggak punya mic. Trauma lo ya? Kalau gue pribadi sih nggak terlalu sih. Mungkin sama kayak lu juga punya temen yang kayak gitu ngerasain. Bingung sih sebenarnya gimana kita menyikapinya gitu. Kita nggak tahu caranya gimana, kita juga nggak paham kan. Jadi gue kadang kayak takut sih ngerasanya. Hah? Maksud- Takut buat gimana ngadepinnya gitu. Oh, ngadepin orangnya. Oh. Takut salah, terus Iya. kalau misalkan nggak direspon juga ntar marah gitu kan. Betul. Soalnya juga ini juga Sindri, gue juga ada beberapa teman yang kadang-kadang suka bercanda ngomong masalah, aduh gue udah capek nih gue pengen bunuh diri, misalkan kayak gitu. Kan gue jadi nggak tahu ini orangnya bener Bener apa apa enggak gitu kan. bercanda? Terus gue kalau misalkan emang ternyata itu benar, gimana caranya gue untuk nolongin itu gitu. Itu gue sih kebetulan. Waduh. Gue kalau udah capek kayak udah. Hah? Iya, gue pernah sampai mau bunuh diri tuh pernah ngalamin. Di sini cerita sama gue. Iya. itu pernah. Tapi Tapi gue penasaran deh, Zed. Lu pernah seeking for a help nggak? Maksudnya kayak lo nyari ahli, entah psikolog atau psikiater gitu. Karena lo kan berarti udah mulai merasa kayak gini nih Iya. ya. Tapi kan gak self diagnose juga kan. Maksudnya lo pernah nggak nyari tahu lo tuh kenapa gitu? Maksudnya apa sih yang lo alami nih, namanya apa gitu? Misalnya. kalau nyari tahu sama yang profesional nggak pernah jujur. Cuman kalau nyari tahu sendiri iya. Iya, nyari tahu sendiri gitu. Tapi Nyari tahu jujur sendiri tuh sampai- via browsing. Browsing apapun dan ngobrol sama orang, dan dokter sih juga pernah juga. Cuman bukan dokter khusus untuk psikolog ya. Bukan Psikiater mungkin kalau psikiater dokter. pun enggak gitu. Cuman kayak ngobrol sama orang lain buat gue, oh mungkin bedanya di situ ya gitu. Jadi kayak tahu aja. Oh gue tuh ada bedanya di situ gitu. Tapi lo nyadar ya kalau lo sampai punya keinginan Nyadar. untuk menyudahi hidup ini. Gue awalnya bingung itu gue kenapa ya gitu loh. Akhirnya pas gue, oh iya, pas gue baca-baca, oh relate ya gitu. Gitu sih sebenarnya. Itu doang. Tapi kalau kondisi saat ini lagi fine atau gimana? Lagi oke sih kebetulan. Oke aja. Ya terus ya. Semoga kita bisa. Kan kita Iya. ajak sobat. Iya. Ya bisa banget gue. Nah, sama ini ya, kan kalau misalkan tadi mungkin lo belum pernah untuk konsultasi ke orang profesional ya, betul. profesinya untuk untuk setidaknya mengurangi atau menyembuhkan itulah gitu ya. Nah, pas banget nih. Nah, ini udah ada memang tenaga profesional yang emang mungkin handal berhubungan dengan yang kita tanyain ini. Seorang psikolog handal. Siapa dia? Kita panggilkan aja. Kita panggilkan aja langsung. Psikolog Ihsan. Halo, Psikolog Ihsan, apa kabar? Halo Mas, Yeay, kayak lagi Mas. apa ya? Kayak lagi Nah, Mas. seminar atau apa kesannya? Enggak lah, ngobrol santai nih katanya itu studionya hijau, biru, studio baru. Woi, studio baru. Saya aja sampai gak dapat mic Mas. Ya kan namanya tongkrongan ya. Kadang-kadang kan tongkrongan ada teknis juga kan gitu ya. Santai aja. Nah, Mas Iksan mau nanya nih. Tadi kan Zenita mungkin sampai temen gua dan juga temennya Zenita dan juga Zenita sempat juga untuk mikir untuk gua kayak udah deh capek sama hidup ini sampai akhirnya pengen mengakhiri hidupnya gitu. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori kesehatan mental nggak sih Mas atau gimana Mas? Iya, itu maksudnya ke dalam salah satu apa ya, kategori hal yang dalam kesehatan mental yang perlu kita perhatikan sih sebenarnya. Suaranya kedengaran nggak kira-kira? nih? Aman. Oke, sip ya. Oke, ya masuk dalam kategori hal yang perlu diperhatikan dalam kesehatan mental. Karena kan kalau misalkan kita punya pikiran kayak bunuh diri,
sebenarnya belum tentu kita pasti depresi gitu. Tapi bisa aja karena kita lagi stres, terus kita lagi capek, kepikiran pengen bunuh diri gitu, atau kayak aduh pengen udahan aja lah kayak biar masalah cepat selesai. Itu kan bentuknya bentuk lari dari masalah sebenarnya kan kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa bilang sampai akhirnya depresi, sampai gangguan mental, itu mesti dicari tahu lebih lanjut lagi sih kalau misalkan kayak gitu. Kadang ada orang ngerasa kan, duh punya pikiran bunuh diri, oh gue pasti depresi ya. Enggak juga, belum tentu gitu. Jangan sampai akhirnya self diagnose, akhirnya meyakini oh saya depresi gitu ya. Itu malah jadinya bahaya akhirnya. Nah, Dok, astagfirullah. Mas. Nah, Mas. Nah, Mas Iksan. Nah, Mas mau nanya nih, Mas. Gimana caranya tahu kita bahasa punya kan gimana waktu yang tepat untuk kita ngecek nih ke psikolog gitu daripada kita self diagnose kan menurut psikolog Iksan kan tadi bahaya nih. Nah, saat yang tepat sebenarnya apa nih? Apa pas kita ngerasain depresi tapi depresinya sampai ke tingkat apakah atau gimana gitu, Mas? Lebih baik sih ketika kita udah ada 3 area yang mengganggu kita nih, kayak misalkan fisik, kemudian pikiran sama emosi kita udah mengganggu. Itu suara motor nih. Terus kalau 3 area itu kayak misalkan dari fisik, kayak badan kita kayak lemes terus kayak capek terus, itu bisa aja pertanda kayak ada yang perlu diperhatiin. Terus misalkan kalau dari emosinya naik turun kok, atau tiba-tiba murung rasanya gitu, atau rasanya sedih terus, atau naik turun ya tadi dibilang, itu juga perlu dicek juga sih. Terus kalau dari pikiran kayak misalkan kita nggak bisa konsentrasi, kepikirannya halnya negatif misalkan kayak tadi, atau punya kepikiran kayak pengen bunuh diri misalnya, atau ingin menyakiti diri, atau jadi serba takut ke depannya. Nah, itu mendingan udah dikonsultasiin sih sebelum akhirnya kondisinya lebih memburuk lah ya ibaratnya gitu, atau udah telat lah. Rata-rata sih banyaknya sih ya itu sih, mendingan segera dicek ngobrol dulu aja gitu, karena ngobrol kan belum tentu pasti gangguan. Kalau Zen sendiri ada yang mau ditanyain nggak ke Mas Iksan? Apa ya? Enggak ada sih. Oh gitu. Mungkin ini gue deh. Pas lu ngerasa waktu itu depresi atau apa gitu, kenapa nggak memilih untuk saya coba ke psikiater atau apa masih ada ya masih apa ada yang masih nahan lo untuk nggak? ya? Karena nggak ngerasa ketahan juga, cuman nggak ada ide aja buat harus ke psikiater gitu. Kalau menurut gue, sorry ya Mas Iksan, siapa namanya? Mas Iksan. Ya. Bukan gue underestimate atau gimana, cuman kalau menurut gue orang depresi itu hanya coba untuk depresinya dalam berbagai hal apapun ya. Itu cuman pengen di ngertiin aja sebenarnya dan pengen didengar gitu aja sih sebenarnya kalau menurut gue. Dan nggak ngerasa sendiri aja ngejalaninnya. Jadi kalau menurut gue, ngapain gue ke psikiater, cuma ngajak ngobrol dong, gue bisa ngobrol sama siapapun yang gue bisa gitu. Oke. Tapi milih juga sih. Berarti kalau menurut lo sebenarnya gue cuma pengen didengar doang aja sih sebenarnya. Iya, kadang ada Pengen beberapa meluapkan aja ada beberapa hal, biasanya orang yang depresi itu ya setahu gue ada beberapa hal yang dia tuh nggak kuat ya. Mental orang kan beda-beda ya. Ada yang menurut gue ini sebenarnya nggak berat loh masalah, menurut lo berat gitu kan, itu beda-beda. Nah itu aja sih kalau menurut gue. Nah, Mas Iksan mau nanya, tadi kan Zenita bilang sebenarnya gue tuh dalam tahap kalau misalkan gue cuma pengen didengar doang gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, apakah itu sudah masuk ke dalam masuk ke dalam kategori kesehatan mental tuh ya, atau penyakit mental gitu? Karena sebenarnya kan untuk didengarkan itu kan sifat dasar manusia ya, gitu. Apakah itu udah masuk ke penyakit mental atau belum? Dan kalau misalkan sudah, itu tahapnya udah semana tuh, udah ketahuankah atau harus Mas Iksan kayak kita harus ngobrol lagi, kita harus observasi lagi, gimana Mas? Sebenarnya kalau misalkan kayak tadi ya, kayak Zinta bilang kan, sebenarnya butuh didengar aja, butuh tempat ngobrol aja. Sebenarnya itu salah satu cara untuk menyalurkan emosi negatifnya sih, gitu, pikiran negatif ya, dibandingkan dipendam sendiri kan. Dan itu banyak orang, dan maksudnya psikolog pun juga menyarankan itu, cari orang yang bisa mendengarkan kamu gitu, misalkan cari orang yang bisa support kita. Jadi kalau misalkan ketika ada orang yang cerita itu pasti masuk misalkan dia pengen cerita nih ke orang, pasti masuk kategori kesehatan mental nggak gitu. Maksudnya kategori gangguan nggak? Belum tentu juga sih. Kadang orang yang memang stres aja butuh tempat cerita aja ya, akhirnya cerita gitu. Dan itu maksudnya bagus juga. Zenita tahu kayak misalnya, gue kalau misalkan udah nggak enak mestinya ngapain ya?
ya cerita akhirnya kayak gitu. Itu bagus. Dan maksudnya Zenta lingkungan sekitarnya ini ya maksudnya apa ya, mensupport gitu ya untuk mendengarkan. Picky juga sih. Kadang kalau kita salah cerita sama orang bisa jadi nambah jatuhin mental, bisa jadi lebih bikin positif gitu. Jadi udah tahu nih harus cerita sama orang tipikalnya kayak apa gitu sih sebenarnya. Iya betul sih. Lebih Jadi kayak maksudnya gitu. memang cari-cari, maksudnya pemilih ya gitu ya. Iya. Mana yang bener apa ya, kayak akhirnya kayak menggurui kita atau menjudge kita, atau yang ada yang sekedar cuma ngasih saran, atau ada yang bisa ngedengerin kita gitu kan. Itu bagus sih, udah tahu. Oke. Nah, Tias, kalau misalkan Tias ada pengalaman terus ada yang mau ditanyain ke psikolog Ihsan nggak? Lebih mau nanya ke Mas Ihsan sih. Boleh. Ada nggak sih Mas kayak gejala yang kayak udah harus perlu bantuan banget gitu? Kalau didiemin tuh nanti impact-nya entah apa ya, ngaruh sampai ke fisiknya kah atau gimana Ya. gitu? Kalau misalkan jadi gejalanya gitu ya, kayak tanda-tandanya ya. Itu kalau misalkan kayak kita udah nggak berfungsi secara sosial, kita misalnya udah kayak apa ya, kita maunya mengurung diri, kemudian pikiran kita ya selalu berpikir negatif, mood kita juga depres gitu, maksudnya apa ya, murung terus ya tadi nggak bisa berpikir positif lagi. Nah itu lebih baik itu kita mendingan ke tenaga profesional sih, pokoknya karena kan udah mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya, baik itu sosial maupun ketika kerjaan kita sendiri. Itu baiknya udah ke profesional, karena kalau misalkan tadi yang tadi saya sebutin bisa aja kalau nggak depresi atau memang ada gangguan bipolar gitu. Kalau bipolar kan dia ada moodnya depresi, kadang berubah tiba-tiba langsung jadi seneng banget gitu, dan seneng bangetnya itu kan yang nggak baik banget ya, akhirnya kayak belanja segala macam, melakukan hal segala macam lah pokoknya seperti itu. Makanya itu yang perlu diperhatiin sih kalau soal kesehatan mental itu. Iya, oke, Mas Iksan, aku mau nanya nih, mungkin ini yang terakhir kali ya, pertanyaan terakhir gitu. Mau nanya, sebenarnya ada nggak sih, Mas, kalau misalkan kita nih di Jakarta atau di Indonesia, hotline gitu, Mas, dari teman-teman psikolog gitu, ada hotline-nya kalau misalkan emang lo semua butuh bantuan banget dalam 24 jam, ini lo hotline kita supaya lo tidak melakukan hal yang sebenarnya tidak seharusnya lo lakukan gitu, Mas. Jadi ada kayak nama layanan sejiwa, itu dari pemerintah sih, dan itu jadi kita daftar, ntar ada adminnya tuh kontak, kasih tahu ke psikolog yang available, ntar disambungin deh antara klien sama psikolognya itu. Kontak. Ini gratis, Mas? Hotline-nya berapa ya? Lupa hotline-nya berapa. Tapi Mas sejiwa. Iya, kalau nggak dan kalau nggak Mas Iksan gini aja nih, hotline-nya di bawah sini, nanti kita cari, kita di bawah sini. Cepet gitu, oke. Oke, Mas, boleh hotline-nya di bawah sini gitu. Cari sini lah ya, di sini ya hotline-nya ya. Oke. Mantap Idat. Iya, oke. Terus tadi pertanyaan Tias tuh, Mas Iksan, itu gratis atau gimana, Mas? Itu gratis. Gitu. Dan bisa juga ada Into the Light atau juga Yayasan Pulih. Itu juga bisa ke sana sih. Apalagi kalau misalkan yang ingin bunuh diri ya, itu bisa ke Into the Light. Oke. Makasih ya Mas Iksan. Sampai ketemu lagi Mas Iksan. Sama-sama. Kalau gitu Zenita. Zenita ada yang mau tanya lagi ke Mas Iksan? Udah. Udah ya? Udah cukup. Oke, kalau misalnya kayak gitu Zenita juga terima kasih. Yo, thank you juga. Di sini besok main lagi boleh nggak? Jauh ya lumayan. Iya, nanti kita cari tempat yang dekat aja. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya Elang pamit. Gua Andri pamit. Saya Tias pamit. Saya Zenita pamit juga. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.